Dalam suatu hubungan, pertengkaran menjadi hal yang lumrah terjadi. Kok bisa? Simak penjelasannya. Entah itu karena perbedaan pendapat ataupun kurangnya komunikasi. Komunikasi yang tidak intens dapat menyebabkan kesalahpahaman bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang mendasari terjadinya konflik loh. Ketika kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, maka konflik pun akan semakin memanas karena saling mempertahankan pendapat dan egonya masing-masing. Sebagian orang pun memilih diam agar pertengkaran tidak terus berlanjut. Diam terkadang menjadi pilihan yang baik agar tidak mengatakan hal yang bisa membuat penyesalan. Diam setelah mengalami sebuah konflik memang wajar, apalagi sebagai reaksi spontan dan sebagai maksud meredahkan konflik. Perkenalkan, nama aku Ines Safira Riawan beserta anak SMA dari SMA Media Surabaya bernama Naswa Pinandar, mengendalikan emosi pada anak remaja akhir yaitu seusia sekolah menengah atas. Bagi Naswa, apakah pernah mengalami emosi yang tingkat tinggi? Mungkin pernah kalau dalam mengurusi keorganisasian sih. Contohnya seperti apa? Misalnya mungkin memiliki emosi sampai benar-benar menjadi manusia yang silent treatment, misalnya kayak dia aja kalau marah atau bagaimana bentuk emosinya itu. Kalau pertama sih mungkin kalau masalahnya dari teman-teman gitu ya, itu kalau misalnya mereka buat kesalahan atau kita semua buat kesalahan, kan mungkin di situ aku juga marah. Untuk marah awal itu mungkin aku akan ngomong bla 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 bla. Cuma kalau memang udah di puncak sampai aku kadang bingung kayak ngelapin emosinya kayak gimana, itu aku lebih diam gitu. Tapi nanti pasti teman-teman paham sendiri kalau aku marah. Terus pernah nggak kamu emosi sama dirimu sendiri atau emosi tingkat rendah gitu? Jadi masih bisa sekiranya memaafkan diri atau memaafkan orang lain gitu. Kan biasanya ada anak muda itu yang memang benar-benar aku nggak suka atau dia marah itu langsung di cut off gitu pertemanan. Kan ada tuh. Itu kan bukti nyata atau tindakan orang itu dalam mengendalikan emosi tadi. Jadi dia mengeluarkan emosi itu dengan cara itu. Kalau kamu? Aku kalau marah untuk diriku sendiri yang orang tertentu gitu ya, lebih ya kalau misalnya tadi Mbak Ines bilang di cut off, kita ngomong terus diputus gini, mungkin aku ya mengalah, lebih ngalah, jadi lebih banyak sabarnya juga, Lebih banyak ini sabar juga sih. Berarti lebih banyak ngalah ya kalau sama lingkungan. Emosi yang terjadi karena suatu lingkup organisasi. Menurut cerita yang saya ulik melalui siswa yang bersangkutan, siswa ini adalah ketua OSIS di sekolahnya, sehingga sering mengalami konflik seperti perbedaan pendapat dan lain-lain yang mengakibatkan perselisihan antar anggotanya. Setelah itu, saya sempat tanyakan bagaimana sih respon dan penyelesaian dalam masalah tersebut. Jawabnya adalah dengan diam saja, sehingga klien ini mengekspresikan emosinya dengan diam saja atau bisa disebut dengan silent treatment. Baik, di sini saya berbicara dengan Ibu Wiwi. Ibu Wiwi, sebelumnya kita akan ngobrol soal emosi ya Ibu Wiwi. Dan sebelumnya saya akan bertanya, apakah Ibu Wiwi pernah mengikuti organisasi di dalam kampung atau di luar kampung, misalnya seperti PKK atau PABRI atau acara-acara yang lainnya? Ya PABRI, ya PKK di kampung. Oh, mengikuti semuanya Ibu Wiwi. Nah, apakah dalam lingkup organisasi tersebut Ibu Wiwi pernah mengalami konflik dengan manusia antar satu sama lain yang ada di organisasi tersebut? Ya pernah. Nah, seperti apa itu konfliknya? Ya seperti arisan, katanya belum bayar, katanya sudah bayar. Oh, berarti yang harusnya belum bayar tapi bilang ke Ibu Wiwi sudah bayar. Berarti Ibu Wiwi di sini sebagai pengurusnya ya? Ya. Sebagai sekre dalam arisan tersebut. Setelah itu penyelesaiannya seperti apa Ibu Wiwi? Ibu Wiwi lebih baik diam atau bilang atau seperti apa? Ya bilang, belum bayar kok sudah ngomong bayar. Oh, begitu. Jadi saya emosi. Oh, begitu. Tapi yang Bu Wiwi tegur tersebut terima atau tidak? Terima. Oh, berarti memang belum bayar ya? Memang lupa, memang sudah tua itu gitu. Oh, begitu. Baik. Oke, berarti Ibu Wiwi sekarang lebih baik, lebih ini ya, suka langsung bilang, jadi sehingga tahu kesalahannya di mana. Iya. Ya, betul. Ya, lebih baik begitu Ibu. Baik, sekian Bu. Terima kasih Bu. Ya. Makasih atas waktunya.
Lansia aktif di sebuah kampung. Aktif di sini masuk dalam konteks organisasi, di mana lansia ini mengikuti semua organisasi di kampungnya seperti PKK dan PABRI. Sama halnya seperti klien yang pertama, emosi karena lingkungan organisasi. Namun ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu Ibu Wiwi ini cenderung mengekspresikan emosinya dengan menunjukkan secara langsung, seperti menegur, marah, namun marahnya masih pada batas wajar. Ibu Wiwi ini cenderung terbuka, sehingga lawan bicaranya bisa tahu apa kesalahannya. Ini namanya adik siapa? Kanza. Oke, adik Kansa pasti pernah mengalami emosi di dunia pertemanan atau di dunia persekolahan. Iya. Apakah Kansa pernah emosi tingkat tinggi atau tingkat rendahnya itu seperti apa sih? Kalau tingkat tingginya tuh karena adik. Karena adik. Kalau yang tingkat rendah? Tingkat rendahnya tuh kayak temen, misal ya kayak nggak sengaja nginjak atau apa gitu. Kalau tingkat tinggi itu biasanya kan katanya tadi karena adik itu biasanya kenapa? Boleh dijelaskan? Karena kalau dia yang ngelakuin kesalahannya tapi dia nuduh aku. Oh gitu. Terus cara kamu mengekspresikan emosimu tadi dengan marah, menangis atau diam saja? Diam sambil nangis. Diam sambil nangis. Tapi dengan itu bisa lega ya? Iya. Apa nanti akan ada pembicaraan dengan adik atau diomongkan secara baik-baik misalnya? Nggak ada. Terus berarti adiknya didiemin aja? Iya. Saya kalau semakin di apa ya kayak kenapa sih kamu nyalain aku gitu, itu semakin marah dan semakin apa gitu pokoknya. Oh gitu, berarti lebih banyak mengalah ya? Iya. Terus kalau yang di tingkat rendah sama temennya tadi karena apa? Karena itu apa namanya, misal keinjak gitu. Terus sikapnya lebih baik diem atau menegur teman yang menginjak kaki? Diem. Oh, lebih baik diem. Oke, terima kasih. Sama-sama. Klien pada tahap anak-anak ini mengekspresikan emosinya dengan diam dan menangis, sehingga anak ini lebih sering mengalah dengan adiknya. Anak yang cukup sabar, sehingga anak ini sama seperti klien yang pertama, di mana dia lebih baik diam dan memendam sendiri emosinya, namun kadang emosinya terluap menjadi tangisan. Dilansir dari Lifehack, silent treatment adalah suatu sikap di mana seseorang mendiamkan atau mengabaikan lawan bicaranya dengan menolak berbicara. Ini bisa terjadi ketika seseorang merasa marah, frustasi, atau terlalu kewalahan dalam menghadapi suatu masalah. Padahal, salah satu kunci hubungan yang baik adalah keterbukaan, di mana seseorang bisa saling mengutarakan apa yang dipikirkan atau dirasakan. Silent treatment ini bisa dikatakan sebagai metode untuk memberi hukuman secara psikologis dengan mengabaikan orang lain, baik dalam hubungan asmara, keluarga, maupun pertemanan yang seolah memperlihatkan sikap tidak peduli pada seseorang dan bahkan hal lebih buruk dari itu. Hal ini membuat seseorang mengambil alih situasi untuk melakukan playing victim atau berpura-pura tidak tahu tentang masalah yang terjadi, sehingga menganggap perasaan seseorang tidak masuk akal, yang kemudian berdampak pada perasaan yang menjadi tidak menentu. Menurut Judith K. Nelson, PhD, seorang psikoterapis, dalam bukunya yang berjudul Saying Talkers, Crying and Attachment, menangis kerap dilakukan di dekat orang yang kita anggap lebih dekat. Ia juga menekankan bahwa menangis merupakan emosi yang normal dan sehat. Seseorang yang memiliki masalah dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain kerap kali tak mampu menangis dengan wajar. Bagi beberapa orang yang susah menunjukkan emosi dan tertutup, lebih sering suka menyembunyikan perasaannya dan tak lagi mampu menangis karena menganggapnya kelemahan. Sebagai tanda, menangis adalah tanda seseorang sehat dan memiliki kondisi emosional yang stabil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.